Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang teori produksi dan biaya produksi dengan beranggotakan Bima Rahmato dengan BP 2001072042, Pelangi Sukma dengan BP 2001072025, dan saya sendiri Rifani Trimaesta dengan OBP 2001072016. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang bentuk organisasi perusahaan. Ada 3 bentuk organisasi perusahaan pokok. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan partnership. Dan yang ketiga, perusahaan corporation atau perusahaan perseroan terbatas atau yang lebih dikenal dengan PT. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan dan dimiliki oleh satu orang yang mempunyai banyak keuntungan dan menjamin semua utang-utang perusahaan. Kelebihan dari organisasi perusahaan perseorangan adalah yang pertama sekali lebih mudah dibentuk, yang kedua lebih sederhana, dan yang ketiga modal yang digunakan relatif sedikit. Di samping ada kelebihan, perusahaan perseorangan juga memiliki kelemahan. Yang pertama sekali, kewajiban perusahaan menjadi kewajiban pemilik. Yang kedua adalah penanaman modal relatif lebih sulit, dan yang ketiga adalah pemindah tanganan kepemilikan perusahaan relatif lebih sulit. Selanjutnya yaitu perusahaan partnership. Perusahaan partnership adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Perusahaan partnership merupakan suatu perusahaan yang terdiri dari pengembangan suatu perusahaan perseorangan. Partnership umumnya merupakan suatu perusahaan untuk profesi-profesi jasa seperti akuntan publik dan pengacara. Ada 2 jenis perusahaan partnership. Yang pertama sekali, general partnership, dan yang kedua, limited partnership. General partnership adalah suatu mitra yang kewajibannya itu tak terbatas oleh satu perusahaan. Sedangkan limited partnership adalah suatu mitra yang kewajibannya terbatas pada suatu perusahaan. Kelebihan dari perusahaan partnership, yang pertama sekali penanaman modalnya lebih mudah, yang kedua bentuk organisasinya lebih sederhana daripada perusahaan perseorangan, yang ketiga pengelolaannya jauh lebih mudah. Sedangkan kelemahannya antara lain, suatu mitra pada general partnership mempunyai kewajiban yang tak terbatas. Selanjutnya, perusahaan perseroan terbatas atau corporation atau yang lebih kita kenal sebagai PT. PT adalah suatu bentuk berbadan hukum terpisah dari para pemiliknya. Karakteristik umum PT yaitu modal pemilik sebagai saham perusahaan. Secara umum PT terdapat 2 macam. Yang pertama sekali PT tertutup dan yang kedua PT terbuka. PT tertutup yaitu saham-sahamnya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau orang-orang terbatas seperti famili atau kerabat. Dan PT terbuka yaitu saham-sahamnya sebagian atau sepenuhnya bisa dimiliki oleh masyarakat melalui pasar modal. Baiklah, sekian dari saya tentang organisasi perusahaan. Selanjutnya teori produksi yang akan disampaikan oleh Bima Rahmato. Pada Bima Rahmato dipersilakan. Selanjutnya, teori produksi. Secara umum, istilah produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya. Perusahaan mencari keuntungan dengan cara memproduksi dan menjual berbagai komoditi. Bahan baku dan jasa-jasa yang digunakan dalam proses produksi disebut input, dan produk yang dihasilkan disebut output. Salah satu cara untuk melihat proses itu adalah dengan melihat input yang dikombinasikan untuk menghasilkan output. Selanjutnya, fungsi produksi adalah hubungan antara output dengan input.
Fungsi produksi untuk setiap kombinasi adalah suatu persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan jumlah maksimum yang dapat diproduksi per unit untuk setiap kombinasi input alternatif bila menggunakan teknik produksi terbaik yang tersedia. Jangka waktu produksi. Keputusan yang diambil perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana jumlah input tertentu yang tidak berubah, yang dinamakan faktor tetap. Faktor tetap biasanya merupakan elemen dari modal seperti mesin pabrik dan peralatannya. Tetapi mungkin juga berupa tanah, jasa manajemen, atau bahkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Input yang dapat berubah dalam jangka pendek dinamakan faktor variabel. Jangka pendek tidak berkaitan dengan jumlah bulan atau tahun tertentu. Selanjutnya, jangka panjang adalah periode waktu di mana semua input mungkin berubah, tetapi teknologi dasar produksi tidak berubah. Jangka panjang tidak ada hubungannya dengan jangka waktu tertentu. Jangka panjang berhubungan dengan situasi yang dihadapi perusahaan bila sedang merencanakan untuk memasuki suatu bisnis, untuk memperluas skala. Baiklah, saya Pelangi Sukma akan menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi di sini ada dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan juga biaya produksi jangka panjang. Nah, mengenai biaya produksi, kurva biaya menunjukkan biaya produk minimum pada berbagai output. Biaya ini mencakup biaya eksplisit maupun biaya implisit. Biaya eksplisit mencerminkan pengeluaran aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang diperlukan. Nah, sedangkan biaya implisit mencerminkan nilai input yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Jadi perbedaannya terdapat pada pengeluaran dan penggunaannya saja. Nah, nilai input yang dimiliki ini harus dimasukkan atau diperkirakan menurut apa yang dapat mereka peroleh dalam penggunaan alternatif terbaik. Nah, selanjutnya ada juga biaya produksi jangka pendek. Nah, biaya produksi jangka pendek ini adalah kurva biaya tetap rata-rata, kurva biaya variabel rata-rata, kurva biaya rata-rata, dan kurva biaya marginal. Nah, ada juga lambang-lambang yang digunakan dalam biaya produksi jangka pendek. Nah, kita sebut saja ya, biaya tetap rata-rata AVC. Sama dengan biaya tetap total dibagi jumlah output. Biaya variabel rata-rata AVC sama dengan biaya variabel total dibagi jumlah output. Nah, biaya rata-rata AC sama dengan biaya total dibagi jumlah output. AC juga sama dengan AVC ditambah AVC. Biasanya marginal MC sama dengan perubahan TC atau perubahan TVC per unit perubahan output. Selanjutnya, kita bisa lihat pada tabel mengenai teori jangka pendek tersebut. Nah, kita selanjutnya membahas tentang teori jangka panjang. Nah, mengenai teori jangka panjang didefinisikan sebagai periode waktu yang cukup panjang bagi perusahaan untuk berubah jumlah semua input yang digunakannya. Jadi di dalam jangka panjang ada faktor produksi tetap dan tidak ada biaya tetap. Dan perusahaan dapat mengembangkan skala operasinya pada berbagai tingkatan. Nah, ada juga lambang-lambang yang digunakan dalam produksi jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang LAC atau menunjukkan biaya produksi per unit minimum untuk setiap tingkatan output pada setiap skala operasi yang diinginkan. LAC diperlihatkan oleh kurva yang menyinggung semua kurva biaya rata jangka pendek. Nah, SAC yang mencerminkan semua alternatif skala operasi yang dapat dibangun oleh perusahaan dalam jangka panjang. Kurva LAC merupakan sampul envelope dan kurva SAC. Nah, kita bisa lihat pada tabel-tabel yang telah dipersiapkan pada PPT pada gambar tersebut. Kita bisa lihat. Nah, juga ada penjelasannya. Nah, sekian itulah materi PPT dari penjelasan kelompok kami. Sekian, terima kasih.